Adil Katalino, Bacuramin ka surga, Basengat Kajubata. Perkenalkan, nama saya Asmiandi, calon guru penggerak Angkatan 7, berasal dari Kabupaten Landak, SMP Negeri 2 Ngabang. Saya perkenalkan orang-orang hebat yang mendampingi saya selama pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah fasilitator Bapak Muhammad Anwaruddin, MPD, dan yang kedua adalah pengajar praktik Bapak Agus Kandau, MPD. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Dalam aksi nyata ini ada dua kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama adalah pembentukan keyakinan kelas yang dibuat oleh bersama-sama warga kelas. Kemudian yang kedua adalah diseminasi budaya positif terhadap rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 2 Ngabang. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salam guru penggerak. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, bisa untuk datang untuk mendengarkan atau saya mengadakan diseminasi yang Bapak Kepala sampaikan tadi. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung penuh. Ya, saya rasakan dukungan penuh itu dari Bapak Kepala Sekolah dari awal saya mendaftar sampai saya pendidikan sampai saat ini. Kalau tidak ada dukungan kepala sekolah, nggak mungkin Bapak Ibu guru bisa berkumpul di tempat ini. Kemudian yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru, rekan-rekan seperjuangan. Kita adalah rekan, kita adalah teman dalam perjuangan untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya berdiri di tempat ini bukan menjadi seorang dosen, bukan menjadi seorang ahli dalam dunia pendidikan, tapi kita adalah sama-sama rekan. Dan sekali lagi saya menyampaikan, menyebarluaskan atau mensosialisasikan kegiatan dalam modul 1 yang sudah saya laksanakan selama saya menjadi calon guru penggerak. Oke. Semangat, siap? Siap. Ada yang semuanya siap? Selamat pagi aja ya. Itu apa? Bukannya tak terlalu. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang saya hormati, sekali lagi saya bukan orang yang pintar dalam hal pendidikan, tapi saya hanya mendapatkan informasi, saya hanya mendapatkan tentang apa yang saya sudah dapatkan di dalam calon guru penggerak. Dan ini memang wajib kami kalau ikuti guru penggerak, nanti siapapun yang masuk dalam guru penggerak pasti ada seperti ininya. Kita akan mengadakan diseminasi apa yang sudah dilaksanakan. Budaya positif. Dalam modul kami satu ini memang budaya positif banyak banget Bapak Ibu. Nanti saya akan sampaikan, mungkin ada beberapa informasi yang saya sampaikan mungkin tidak sesuai dengan pola pikir kita selama ini. Dan saya mohon maaf nanti jika pemikiran kita berbeda. Mungkin pemikiran dari guru penggerak agak sedikit berbeda, karena guru penggerak diajarkan untuk paradigma baru. Ya, dan ada teori kontrolnya, kemudian ada restitusi, ada yang namanya posisi kontrol kita, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kita akan lihat posisi kita sebagai guru ada di apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai teman murid, atau apakah sebagai manajer. Jadi sebagai manajer adalah pilihan kita yang paling baik sebagai guru untuk kita membimbing anak-anak kita. Oke. Yang pertama, kalau di guru penggerak itu kita diajarkan atau kita belajar untuk filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang sudah lama tidak kita dengar gitu. Kalau kita tidak ikut guru penggerak, saya jarang sekali mendengar ada cerita atau ada ulasan tentang Ki Hajar Dewantara. Tapi Kementerian Pendidikan sekarang ini adalah mengacu kepada Ki Hajar Dewantara yang selama ini kita tahu seperti Diana Glossy, ahli ilmu-ilmu pendidikan lainnya yang kita rujuk gitu.
Tapi Ki Hajar Dewantara kita lupa. Ki Hajar Dewantara itu mempunyai satu hal yang lebih besar, yaitu pendidikan yang menuntun anak dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman itu adalah kodrat di mana anak-anak itu kita ajarkan sesuai dengan zamannya. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, maka anak-anak akan lebih cepat bisa dibandingkan kita. Coba kita lihat anak-anak sekarang. Mungkin dia akan bosan dengan pelajaran kita karena ilmunya sudah ke sana. Karena dia tidak belajar. Itu kodrat zamannya. Kodrat zaman anak-anak kita sekarang udah dia kan bebas untuk membuka online situs dan bahkan dia lebih pandai dari kita. Apalagi kalau ilmu sosial. Itu memang gurunya harus belajar, benar. Biasanya anak-anak lebih cepat tahu dari itu. Bahasa Inggris juga seperti itu, ada anak-anak yang bisa. Kemudian kodrat alam itu berarti culture atau budaya mereka yang terikat dengan mereka. Dan kita harus tahu mereka budayanya apa. Jadi anak-anak itu memang berbeda, tidak bisa kita samaratakan. Budayanya sudah berbeda. Apalagi kita misalnya mau memaksa anak-anak untuk ikut gaya kita. Nah itu yang disebut dengan budaya dari kontrol nanti saya sampaikan. Kemudian budaya positif yang akan saya paparkan, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, ada keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita tahunya peraturan, tapi di guru penggerak itu menjadi keyakinan, sebelumnya menjadi kesepakatan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan tiga restitusi. Mungkin yang kelima dan keenam, yang ketiga mungkin agak sedikit asing. Kalau yang ketiga keyakinan kelas itu ada di kurikulum Merdeka Belajar. Nanti kalau kita belajar Merdeka Belajar pasti akan mengarah ke sana. Sebelumnya itu kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas dibuat. Harusnya pada saat kita pertama masuk kelas, di awal semester kita sudah buat kesepakatan kelas bersama siswa kita. Yang sekarang disebut dengan keyakinan kelas. Ada 6. Kemudian, nah ini perubahan paradigma yang ada di guru penggerak. Yang pertama ada realitas kebutuhan kita sama. Ternyata kebutuhan kita berbeda, kebutuhan anak-anak itu berbeda. Makanya ada diferensiasi pelajaran. Anak-anak yang satu bisa lebih cepat mengerti, anak-anak yang lain bisa lambat mengerti. Itu kita harus sadari. Kita nggak bisa paksakan mereka. Saya dulu juga sering marah-marah kepada, aku kok nggak bisa hukum situ push up. Ternyata salah apa yang kita laksanakan kepada anak-anak selama ini. Jadi selama saya ikut itu memang ada perubahan. Waktu itu saya pernah juga menyuruh anak-anak lepas sepatu karena sepatunya warnanya beda. Ternyata nggak sesuai, nggak cocok gitu dengan apa yang kita lakukan. Kenapa kita harus menyuruh siswa lepas sepatu selama 1 harian penuh, nggak ada hubungannya dengan pelajaran mereka. Dan juga menyuruh anak-anak melakukan suatu hal yang fisik, padahal kita bukan guru olahraga. Taruh guru olahraga oke. Terlambat disuruh lari karena fisik, tapi kalau kita nggak sesuai nanti akan ada di sini. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi istilahnya anak-anak itu mempunyai pandangan yang berbeda dengan kita. Kita nggak bisa samakan. Apa intinya kita nggak bisa kontrol mereka. Mereka yang merasa bahwa mereka seolah-olah dikontrol sama kita. Sebenarnya kita nggak bisa kontrol mereka, nggak bisa maksa mereka. Mereka yang mau menginginkan mereka dikontrol sama kita, tapi bisa berubah lagi. Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ini. Sebelumnya saya seperti ini, orang lain bisa mengontrol saya. Saya coba untuk mengontrol siswa saya untuk hal-hal apa saja yang harus saya lakukan. Ternyata kita nggak bisa sebenarnya mengontrol mereka, memaksa mereka untuk melakukan itu. Dan mereka hanya berpura-pura dikontrol kita. Dan pada saat itu juga mereka akan melakukan hal yang sama lagi, bolak-balik. Karena kita nggak bisa mengontrol sebenarnya. Yang kita tahu adalah kita berusaha untuk memahami mereka, gaya mereka. Kemudian model berpikir menang kalah dulu. Siswa pasti kalah dengan kita. Saya sering menghukum siswa gitu, udahlah hukum sana, keluar, nggak belajar. Kan nggak ada hubungannya. Misalnya kita ngeluarin anak belajar di luar, mereka lepas dari kelas mereka, berarti mereka tersendiri gitu, diam sendiri. Berarti kan anak-anak itu menjadi terasing dari kelompoknya gitu. Kemudian yang kita model berpikir menang-menang ini yang akan kita laksanakan.
kita bisa merasa menang, siswa juga bisa merasa menang. Itu ada di segitiga restitusi, cara kita untuk mengontrol anak-anak, atau jika anak bermasalah kita coba dengan cara segitiga restitusi. Saya sudah melaksanakan ini tapi masih jauh dari sempurna, masih sangat jauh. Saya coba, dan mereka juga ada berpendapat bahwa lebih enak Pak, katanya Bapak menyelesaikan masalah. Saya hanya mencoba, tapi itu masih jauh harapan. Ini kita lewatkan terlalu panjang. Kemudian terdapat 3 jenis hukuman yang perlu kita pahami, yaitu hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Yang kita ketahui pada saat ini adalah hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah dengar restitusi, segitiga restitusi tentunya. Nah, itu ada di guru penggerak, kita memang dipelajari, dipaksa untuk melakukan restitusi dibandingkan hukuman. Hukuman, sanksi, ya yang sering kita lakukan mungkin hukuman. Kalau hukuman itu nggak ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan sebenarnya. Hukuman atau fisik bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Siswa tidak tahu bentuk hukuman apa yang akan diberikan. Hukuman bersifat satu arah, diberikan oleh guru, diterima oleh siswa tanpa diskusi atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Itu disebut dengan hukuman. Tidak ada rencana, tiba-tiba nyuruh siswa nyuci WC. Mereka salah mengerjakan soal, misalnya kerjakan kita suruh cuci WC. Saya juga sering kayak gitu Bapak Ibu, katanya Bapak Ibu, tapi saya sering melakukan itu. Itu hukuman tidak terencana. Kalau konsekuensi yang sudah dibuat oleh kesiswaan itu, misalnya kalau ini salah sanksinya apa, ini salah sanksinya, itu yang disebut dengan sanksi atau konsekuensi. Sebaiknya kalau kita tidak melakukan restitusi, kita lakukan konsekuensi saja. Atau misalnya kalau anak-anak tiba-tiba menjatuhkan minuman, terus bukunya habis kena air basah, apa yang kita lakukan? Biasanya kalau saya sendiri hukum, kamu sudahlah, kamu sit up aja 10 kali, atau kamu WC aja kamu setelah membasahi itu. Apa yang dilakukan sebaiknya adalah mengganti. Ini yang saya pelajari. Sebaiknya anak-anak yang seperti itu mengganti bukunya yang rusak. Bukan kita hukum suruh cuci WC seperti itu. Ini yang saya dapatkan, yang kita pahami dalam guru penggerak. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada hubungannya dengan pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang saya aplikasikan beberapa waktu yang lalu, karena saya baru 2 bulan untuk guru penggerak. Nilai kebajikan itu banyak, bukan hanya profil pelajar Pancasila. Jadi saya hanya ambil profil pelajar Pancasila aja. Seperti tolong-menolong, seperti bekerja sama, kolaborasi, itu adalah nilai kebajikan universal. Universal itu berarti tidak terbatas oleh keagamaan, tidak terbatas oleh budaya, tidak terbatas oleh apa saja. Nilainya diterima semua, seperti tolong-menolong diterima oleh semua agama, diterima oleh semua suku. Jadi profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar kita ada 6 dimensi: beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu nilai kebajikan yang bisa disampaikan kepada anak-anak. Nanti ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Berikutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ada 3 motivasi kita. Motivasi yang paling bagus adalah motivasi yang ketiga. Oke, kalau misalnya ada anak-anak kita itu motivasinya masih pertama, berarti tingkatnya masih level rendah. Pertama adalah menghindari. Dia hanya menghindari hukuman. Menghindari tidak nyaman atau hukuman, berarti dia masih tetap motivasi ke 1. Motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Ini juga lumayan bagus motivasi anak-anak. Motivasi anak-anak datang ke sekolah belajar untuk mendapat penghargaan dari Bapak Ibu guru dan kita gitu. Tapi motivasi yang terbaik adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Inilah yang sulit kita buat untuk supaya anak bisa termotivasi, karena tidak ingin mendapatkan hukuman dari gurunya, supaya tidak mendapatkan supaya ingin mendapatkan hadiah dari gurunya. Dan mereka, kalau mereka sudah ketiga, itu berarti mereka motivasi sudah bagus, karena tidak hanya ingin mendapatkan
penghargaan dari guru dan tidak menghindari hukuman. Itu jadi anak-anak kita yang saya lihat itu nomor 1 yang paling banyak, supaya tidak kena hukum. Makanya motivasinya masih level ke 1. Tapi ada beberapa yang sudah level ke 3, sudah tahu. Itu pendapat dari Diana Bosen. Kemudian hukuman seperti ini kasus Bapak Ibu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Seorang guru matematika ya ini real banget ya Bapak Ibu. Saya juga pernah melakukan itu, memarahi siswa gak bisa jawab, tiba-tiba saya menghina dia, apa sih kamu gak bisa belajar kan? Kemudian apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno pada IPA tersebut? Setuju. Ya. Yang itu menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya? Jadi hukuman saja adalah level terendah dari apa yang kita berikan kepada anak-anak. Kalau konsekuensi kan sudah ada kesepakatan tadi. Kalau bisa nggak apa buku harus kerjakan PR lagi. Kalau nggak kerjakan PR harus ditambah PR, itu konsekuensi. Kalau hukuman tiba-tiba kita menyuruh sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka pelajari, itu disebut dengan hukuman tidak terencana. Nah seperti ini Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Hukuman atau konsekuensi misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah disebut hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mencatat 100 kali, oke. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Tergantung kalau disepakati konsekuensi. Hukuman. Kalau disepakati konsekuensi. Ya kalau disepakati konsekuensi. Tapi kalau tidak disepakati tiba-tiba kita menyuruh anak mencatat, itu berarti hukuman. Kalau kita ada tadi kesepakatan kelas, makanya saya dari awal bilang kita perlu ada kesepakatan kelas bersama siswa. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Bisa hukuman. Hukuman bagi kita yang bukan guru olahraga. Tapi buat guru olahraga ini bisa saja konsekuensi karena termasuk fisik. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Karena dia nulisnya dia salah, berarti dia hapus sendiri. Murid diminta untuk push up 15 kali dan tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman ya. Karena tidak terencana. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ini saya pernah lakukan ini Bapak Ibu pada waktu itu di Tabor dan kawan-kawannya. Karena sebagai pembina ASIS ya Pak Cemolo sering kami lakukan seperti itu. Kesalahan kami, kenapa harus anak-anak itu lepas sepatunya? Tidak nyambung itu, atau harusnya kita panggil. Ada cara penyelesaian secara restitusi Bapak Ibu nanti. Mudah-mudahan ini bisa kita gunakan tuh. Didukung oleh penghargaan. Albicon Panis by Reward 1993 mengumumkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilai sama dengan hukum seseorang. Hati-hati Bapak Ibu, kalau menurut pelajaran kami di guru penggerak, kalau kita memberikan penghargaan itu ada yang merasa terhukum Bapak Ibu. Anak-anak yang sering kita kasih penghargaan, anak-anak yang tidak kasih penghargaan itu hukuman menurut mereka. Kita kasih, misalnya ada epitaf di kelas, kita kasih mereka apa permen, coklat. Anak-anak yang tidak mendapat itu merasa terhukum ya. Ya. Ya betul Bu. Memang ada yang merasa gembira, ada sisi anak yang merasa kecewa, merasa dia merasa terhukum karena Pak dia tidak bisa gitu, pasti dia terhukum. Padahal
Bisa. Padahal tidak, gitu. Tapi perasaannya seperti itu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu hanya berpengaruh pada jangka pendeknya. Kemudian penghargaan tidak efektif karena anak-anak tadi yang tidak mendapatkan akan merasa terhukum dan mereka merasa dirinya anak-anak yang tidak sama seperti anak-anak kita. Penghargaan merusak hubungan, ya merusak hubungan. Karena yang satu mendapat, satu tidak. Yang satu merasa pintar, yang satu jadi kayak enak. Jadi, aduh saya ini kurang pintar, jadi merusak hubungan. Kemudian penghargaan hukum yang tadi saya jelaskan tadi bahwa anak-anak yang pintar dikasih penghargaan, anak-anak yang tidak pintar kita diamin, tidak kasih apa-apa, dan mereka merasa tidak nyaman dan mereka merasa mereka terhukum malah. Yang bagus adalah motivasi dari dalam diri tadi, prinsip seperti disiplin positif. Nah, keyakinan kelas ini yang saya sampaikan tadi. Mengapa keyakinan kelas? Dari awal namanya adalah peraturan. Kami di guru penggerak diajarkan untuk membuat suatu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Sebelum ke keyakinan akan ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Peraturan kelas itu mengikat. Peraturan kelas itu negatif bunyinya. Biasanya gini, dilarang terlambat ke kelas. Lebih baik kita bilang disiplin, wajib datang di kelas tepat waktu. Kalau peraturan dilarang, ini dilarang itu. Kalau kesepakatan, kalau keyakinan kelas lebih ke positifnya. Seperti itu. Kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini. Contohnya mengapa kita membuat peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemudian jawaban adalah untuk keselamatan. Nah, keselamatan inilah disebutkan kebajikan universal tadi. Ya, kita lanjut dulu Bapak. Keyakinan kelas membentuk keyakinan. Nah, ini caranya membentuk keyakinan kelas. Nomor yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Tadi yang saya sebutkan, dilarang ini, dilarang itu, siswa harus itu. Kalau keyakinan kelas lebih kita tolong menolong terhadap sesama, seperti itu. Kita menghargai guru yang ada di depan. Itu ada keyakinan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, pernyataan universal tadi pernyataan-pernyataan yang diterima oleh semua agama, diterima oleh semua suku, semua kalangan menerima kata-kata itu. Seperti tolong menolong, seperti kerjasama, membantu, itu termasuk dalam universal, kebajikan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dipahami oleh semua warga kelas. Jadi harus singkat saja 4-5. Kalau sampai 10 nanti siswa pun bingung untuk melihat terlalu banyak keyakinan. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Oke. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini yang saya sudah lakukan. Kita membuat keyakinan. Caranya adalah kita melemparkan pertanyaan kepada siswa. Kalian itu merasa nyaman jika apa di kelas ini? Jadi mereka tulis banyak tuh. Saya memberikan lembaran post-it itu, sticky note post yang saya beli, suruh mereka membuat. Kalian merasa nyaman di kelas kita? Pasti mereka tulis banyak tuh. Saya merasa nyaman jika tidak ada yang mengganggu. Saya merasa nyaman jika tidak ribut. Pasti dari itu. Nah, dari situlah kita membuat rangkuman tadi, kesepakatan tadi. Sesuatu yang sama kita gabungkan menjadi, misalnya saya rasa nyaman kalau nggak ada yang datang terlambat, berarti disiplin tepat waktu datang di kelas, gitu kita tulisnya. Jadi kita tulis dengan kata-kata yang positif, tidak ada kata-kata yang negatif yang tidak boleh seperti itu, kata-kata positif. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin setiap semester kita akan lihat keyakinan nggak sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, nanti kita minta lagi kesepakatan bersama siswa, kita buat curah pendapat lagi. Seperti ini, dilarang nilai kebajikan. Ini misalnya anak-anak yang buat, nanti kita rangkum menjadi suatu keyakinan. Kalau 31 anak berarti 31 pendapat, bahkan 60 lebih, bahkan banyak punya saya kemarin itu. Jadi dirangkum semua menjadi satu kata, menjadi 5. Jadi menjadi 5 keyakinan kelas yang bisa. Mudah-mudahan mereka mentaati itu, karena mereka sendiri yang dibuat, bukan kita yang buat. Jadi saya selalu ingatkan kepada bagian ya keyakinan kelas kalian. Ingat ya keyakinan kelas. Kami nggak tahu lah sih belakang itu
bisa berubah, sulit untuk berubah anak-anak memang. Nah, contoh dari keyakinan keras yang saya buat di kelas 9A, yang pertama itu adalah mereka bercurah pendapat, menuliskan dulu kata-kata apa yang mereka nyaman di kelas apa. Kemudian yang kedua, setelah mereka itu menuliskan, mereka tempel di depan kelas itu yang saya sudah siapkan pakai kertas post-it. Kemudian yang ketiga, nah ini gambar-gambarnya yang tempelkan, katanya banyak-banyak Bapak Ibu, nanti mereka sendiri membacakannya. Kemudian yang keempat dibacakan, nanti dirangkum. Kita rangkum bersama-sama bersama siswa. Jadilah dia kesepakatan atau keyakinan seperti ini. Ada keyakinan kelas dari hasil mereka. Jadi saya ingatkan mereka terus. Kalau mereka ada apa-apa, ingat ya kesepakatan kelas kita, ingat ya keyakinan kelas kita. Ya mudah-mudahan saja mereka terus ingat gitu, maaf anak-anak ini. Sedikit kita lupa gitu, mereka lakukan lagi. Sebelum mengambil keputusan atas suatu permasalahan pelanggaran, ada baiknya kita memahami kebutuhan dasar manusia lebih dulu. Kebutuhan dasar manusia. Ada anak-anak yang akan ke sekolah, mereka sengaja melakukan pelanggaran karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar kita ada 5, yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Jika anak-anak yang sepatunya berwarna putih, kemungkinan mereka kebutuhan dasar di rumahnya tidak terpenuhi. Mungkin merasa tidak diperhatikan di rumah, jadi mereka cari perhatian dengan sepatu putih di sekolah. Seperti itu. Jadi memang kita harus mengerti tentang kebutuhan dasar anak-anak juga. Mungkin kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi di rumah, jadinya membuat senang, dia lalu ribut-ribut dalam kelas. Gitu. Jadi memang kebutuhan manusia ini juga menjadi pemikiran kita untuk melakukan penghukuman terhadap siswa. Konsep lagi menuju pemahaman utuh tentang restitusi, yakni posisi kontrol dulu. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, kontrol kita di mana sekarang. Saya di kontrol penghukum pada saat itu. Saya suka yang pertama adalah sebelum kita melakukan keputusan terhadap permasalahan, kita perhatikan kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan dasar apa mereka yang belum terpenuhi. Kemungkinan mereka melakukan ini. Kemudian pertimbangkan pilihan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukuman tadi berarti sifat tiba-tiba langsung kita hukum, atau konsekuensi kita melihat peraturan yang ada. Peraturan kalau ini apa hukumannya apa, itu disebut dengan konsekuensi. Atau restitusi nanti yang akan saya sedikit jelaskan. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan posisi kontrol yang akan kita perankan. Nah ini yang penting juga Bapak Ibu, kita memerankan posisi kontrol kita sebagai apa. Nah ini restitusi tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah kalau kita tadi menghukum siswa suruh keluar, berarti dia tidak pada kelompoknya. Justru tanpa pengawasan kita, dia justru lebih liar lagi. Disuruh keluar, apa kerja mereka di luar sana. Ternyata di luar kelompok mereka. Jadi siapa yang mengontrolnya? Nggak ada. Jadi mereka bebas. Jadinya ya seperti itu terus. Ini posisi kontrolnya dulu. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat diri kenal diri. Jadi sesuai dengan keyakinan Dewantara untuk restitusi. Nah ini 5 posisi kontrol kita. Yang pertama adalah apakah kita sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih berkat buat lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, nah Bapak Ibu, apakah kita mengatakan ini? Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya untuk belajar bisa berhasil. Saya juga biasa seperti ini. Kamu itu salah. Berarti posisi kita sebagai penghukum. Berarti level yang pertama Bapak Ibu masih level terendah. Ada 5 posisi kontrol kita. Yang kedua, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang tidak merasa nyaman. Saya juga biasa seperti itu. Kata-kata seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah itu dah
Berarti kotoran kita sebagai mereka merasa bersalah, harus bersalah gitu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Berarti posisi kontrol kita adalah sebagai pembuat mereka bersalah. Ini posisi yang kedua. Posisi yang ketiga sebagai teman. Oke, bagaimana ini? Kalau teman tuh kata-katanya seperti itu. Ayo bantulah dari bapak ya. Biasa kan? Ayo ini bapaknya. Kan? Teman, itu sebagai teman posisi kita. Ayo ingat tidak bantuin bapak selama ini. Nah, kita ingat bahwa kita pernah bantu dia. Itu sebagai teman posisi kita. Kemudian ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu sebagai teman. Jadi level ketiga, Bapak Ibu. Apakah kita akan posisi kontrol kita sebagai teman? Apakah yang keempat sebagai pemantau? Nah ini kalau pemantau ini adalah dia sesuai dengan peraturan nih. Memantau berarti mengawasi. Kata-katanya apa yang biasa disebutkan oleh guru? Peraturannya apa? Coba kamu lihat peraturannya lagi. Biasanya seperti itu. Tapi ini sudah level atas nih kontrol kita. Kemudian apa yang telah kamu lakukan selama ini? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau pemantau itu istilah kalau bahasa Inggris supervisi ya, supervisor gitu. Kalau di mall-mall kita lihat ada supervisor. Seperti itulah. Kalau kontrol kita sebagai guru, kita akan bersikap seperti ini. Harus berdasarkan peraturan. Peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Kemudian yang kelima, nah ini dia restitusi. Posisi kontrol yang paling terbaik kita adalah sebagai manajer. Posisi seperti apa itu? Yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan berposisi pemantau. Dengan demikian, bisa jadi waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi kita sebagai guru adalah yang paling bagus berdasarkan teori kontrol adalah sebagai manajer. Apa pertanyaan yang biasa kita lakukan kalau kita sudah posisi itu? Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Makanya tadi ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang disepakati bersama-sama dengan anak-anak. Kemudian kedua, apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Terlalu lembut bunyinya, Bapak Ibu. Kalau kita mengadakan restitusi ini, kita akan bertanya kepada murid, apa sih yang kamu lakukan ini? Apa usaha kamu untuk memperbaikinya? Kalau kamu melakukan kesalahan, coba kamu katakan apa yang kamu ingin lakukan. Sepertilah posisi manajer yang diinginkan dari program guru penggeraknya, Bapak Ibu. Jadi posisi kita sebagai manajer. Nah ini bagaimana cara kita melakukan restitusi. Nah tadi ini ada gambarnya. Yang pertama ada menstabilitaskan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan. Oke, lebih lengkapnya seperti ini. Jika bila kita mengarah pada restitusi, maka bagaimana penerapan? Kita bertanya. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, stabilize the identity. Kemudian kedua validasi tindakan yang salah, validate the behavior. Kemudian ketiga menanyakan keyakinan, seek belief. Saya pernah melakukan segitiga restitusi ini. Memang agak lembut kita bersama siswa untuk kayak gitu. Menstabilkan identitas artinya kita bahwa menunjukkan bahwa siswa semua orang itu pernah bersalah. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Seperti itu yang pertama. Misalnya, yang kedua validasi tindakan yang salah. Misalnya adalah, kamu tahu nggak tindakan kamu itu salah atau benar? Ya pasti akan jawab salah Pak, saya salah. Kemudian ketiga banyak keyakinan. Nah coba kita lihat keyakinan kita kembali bersama. Boleh nggak melakukan tindakan itu? Nggak boleh Pak, pasti gitu. Dan kamu tahu nggak kamu nanti mau jadi apa? Mau jadi polisi. Kalau jadi polisi kamu boleh nggak melakukan itu? Nggak boleh Pak. Apa rencana kamu untuk merubah sikapmu? Nah, saya akan bangun cepat. Bisa seperti itu. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ada tindakan menghukum yang selain tiga tadi, selain hukuman, selain konsekuensi, ada restitusi yang bisa kita lakukan. Tergantung pilihan kita mau lakukan apa. Nah ini penjelasan tentang itu tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa bertanya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna.
Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin kasus ini terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan pada siswa apakah perbuatan dia benar atau salah. Nah, kata-katanya bisa kita tanyakan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi di validasi tindakan yang salah, kita lebih menanyakan kepada siswa tentang apa yang telah dilakukan. Itu bermanfaat atau tidak untuk siswa itu. Kalau tidak bermanfaat, maka kalau dia jawab tidak bermanfaat, kita lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu menanyakan tentang keyakinan. Menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1, langkah 2. Apa kata-kata yang bisa kita lakukan? Pertanyaan kepada siswa. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Makanya ada kesepakatan dari kesepakatan kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini terakhir kalau kita setelah melakukan restitusi. Jadi kita bisa bertanya hal-hal yang seperti itu. Kamu di keluarga seperti apa? Kamu meyakinnya apa? Apa bayangan kita kelas yang ideal? Atau terakhir, kamu mau jadi apa sih? Tidak besarnya. Mau jadi guru? Pantas nggak tindakan kamu kalau jadi seperti itu? Sebenarnya kita sudah melakukan ini, Bapak Ibu. Sudah kita lakukan, cuma kita nggak tahu namanya apa. Nah, ini namanya restitusi, segitiga restitusi. Tapi lebih lengkap bisa dari step-stepnya, ada step 1, step 2, step 3. Mudah-mudahan untuk anak-anak kita yang sudah kita berikan ini, dia sadar, memiliki motivasi internal implementasi. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, saya sudah melakukan apa yang saya katakan di awal. Memang apa yang saya lakukan ini masih jauh dari sempurna, masih jauh dari harapan saya. Saya terus juga belajar pelaksanaan pembentukan keyakinan kelas seperti ini tadi, ya sudah seperti ini. Pelaksanaan praktik segitiga restitusi, saya panggil anak-anak coba untuk Reno saya panggil karena dia tidak ikut pramuka waktu itu. Yomi karena sering tidak masuk, saya coba panggil. Kemudian testimoninya juga ada. Ini karena mereka memang melakukan bersalah ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak ngada-ngada istilahnya buat video enggak. Karena mereka merasa bersalah, makanya saya panggil. Refleksinya tidak akan lanjut. Penerapan budaya positif yang telah dilakukan masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu dilakukan langkah evaluasi perbaikan. Rencana selanjutnya membuat perencanaan yang lebih matang, kemudian menentukan indikator pencapaian dari tujuan lebih spesifik dan konkret. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tidak ada question and answer ya Pak ya, karena kita satu orang mungkin ya, boleh nggak ya? Pak Andri ya? Nanti apabila saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena kita sama-sama guru, saya akan laporkan ini ke fasilitator saya, Pak Muhammad Anwarudin, yang sebagai fasilitator betul. Terima kasih. Satu orang ya, karena waktu kita. Jadi ini Kok bisa? Ngerekam Pak? mau ini penungguan aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, salam semangat. Semangat dulu ya. Baik, hanya satu yang akan saya tanyakan. Saya perhatikan kalau melihat untuk program apapun yang diberikan pemerintah itu semuanya sangat bagus. Mulai dari perubahan kurikulum, dari CBSA sampai kurikulum berapa tingkatannya sampai sekarang kurikulum Merdeka Belajar yang lebih ke arah ke guru penggerak. Semua tujuannya untuk menjadikan siswa itu pintar, menjadikan siswa itu berbakat sesuai dengan keinginannya, dan kita hanya sebagai fasilitator. Itu semua tujuan awalnya. Nah, namun tadi kalau kita perhatikan ada beberapa hal yang mungkin selama ini masih kita lakukan, ya, terutama yang
antara hukuman dan konsekuensi ya Pak ya. Nah itu yang masih sangat banyak ya kita perhatikan, kita lakukan secara tidak ya sadar. Nah mungkin dengan adanya ya seperti ini mungkin kita bisa mengubah sedikit demi sedikit dari apa yang telah kita dapatkan. Nah kalaupun misalnya kita tidak tergerak untuk langsung ikut ke guru penggerak, setidaknya dalam segi apapun kita coba untuk mempraktikkan apa yang sudah kita dapat. Nah pada umumnya seperti itu tujuannya ya, yang katanya tadi kan ini sebagai sosialisasi ya. Nah sebagai praktik kita juga supaya kita tidak terkejut, karena pada dasarnya kita perhatikan dari segi apapun itu memang ada hubungannya dengan bahasa Indonesia, terutama dari kalimat-kalimat yang tidak menyatakan peraturan tetapi lebih ke keyakinan kelas. Nah itu yang saya tangkap. Nah terutama dari hal-hal berbahasa. Nah bagaimana caranya berbahasa yang halus ya, lebih kita utamakan. Kemudian cara kita mendekati setiap siswa itu bagaimana dengan berbagai komitmen dan bagaimana pendekatan kita. Jadi semuanya harus benar-benar kita perhatikan tanpa satupun yang terlewat. Nah tetapi mungkin juga ya kita tidak bisa maksimal karena memang ya kehidupan guru itu ya sama halnya dengan makhluk manusia yang lainnya, banyak hal yang harus dikerjakan juga, tuntutan juga. Nah itu yang harus kita tekankan. Bagi saya mungkin ya bagaimana cara kita semaksimal mungkin untuk lebih banyak mengenal siswanya ya, terutama bagaimana mendekatkan diri kepada setiap siswa, baik yang punya kemampuan lebih ataupun yang sama sekali mohon maaf tidak punya kemampuan. Kita mengambil nilai positifnya, bukan kita memvonis, tetapi kita tetap di setiap siswa itu ada kekurangan dan kelebihannya. Mungkin itu saja dari saya tidak bisa bertanya yang macam-macam, dan mungkin itu yang saya tangkap dari ya hal ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keyakinan kelasnya juga baru, tapi bagus Bapak Ibu, positif banget keyakinan kelasnya. Sebelumnya kita buat kesepakatan kelas bersama anak-anak dulu menjadi sebuah keyakinan. Nanti kalau mereka salah kita balikan pertanyaannya. Yuk balik keyakinan kelas kita ya, anak-anak balik. Oh ya, balik ke kelas gitu. Seperti itu ya, bidang PK. Untuk waktu berikutnya, karena waktu saya serahkan kembali kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asmiandi. Waktu 13.18, masih sedikit lagi. Saya ingin sampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Asmiandi. Nah inilah salah satu manfaat mengikut calon guru penggerak. Jadi memang ada paradigma baru dalam proses pembelajaran di sekolah. Seperti yang kita saksikan tadi, masalah pemberian hukuman. Ya, jadi memang saya juga sudah banyak melakukan kesalahan selama menjadi guru selama ini. Memang saya sangat keras, Pak Albanus Aseng tahu dengan saya. Ya, jadi kalau memang tidak bisa atau lalai atau tak disiplinnya tetap kena. Ya, nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi itulah perjalanan panjang proses pembelajaran atau pendidikan di tempat kita. Makanya kita harus membuka diri, mau berubah. Jangan sampai kita bekerja selalu di zona nyaman, tidak mau berubah. Nah, dulu ada kepala dinas katakan, ya. Jadi harus memang ada perubahan. Seperti Pak Asmiandi, saya merasakan tugas di sini juga banyak inovasi-inovasi. Ditambah lagi calon guru penggerak. Nah kan banyak tadi ilmu yang kita peroleh. Bagaimana kita melakukan perubahan. Nah Pak Asmiandi kemarin masuk tanggal 4 sudah lapor dengan saya, wali kelas masuk, karena ingin ada keyakinan kelas yang ingin diterapkan.
Nah, Bapak Ibu wali kelas yang 21 boleh besok sudah bisa dimulai menerapkan ilmu ini tadi. Ada komitmen, kesepakatan, keyakinan supaya anak-anak berkuranglah pelanggaran-pelanggarannya. Terima kasih Pak Asmiandi atas masukannya untuk kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua sehingga dari waktu ke waktu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama itu apa? Bertanggung ada dalam diri kalian, keyakinan kita. Kemudian yang oke, yang berikutnya saling menolong. Ya, bagus banget ya, bagus kan? Ini kita. Kalian merasa nyaman di kelas ini jika oke, nanti kata-kata gini. Kalian merasa nyaman jika kalian merasa nyaman di kelas ini jika apa? Mari tulis ya. Tulis besar-besar nanti kita tempel. Jangan ada namanya. Nama nggak perlu tulis. Nggak perlu. Langsung mas. Boleh lebih dari satu kalau bisa ada pendapat lagi. Dua atau tiga. Enak apa kan? Memang cantik sekarang. Dan keyakinan kelas 9 kali ini. Ya, Saya akan merasa nyaman jika semua teman saya baik, sopan, dan menghargai. Saya merasa nyaman di kelas ini jika kelasnya bersih dan wangi. Oke, jadi apa nilai kita maksudnya yang pertama? Menjaga kebersihan. Oke. Menjaga keamanan. Oke, saling menghargai. saling menolong. Saling menolong ya. Oke. 4. Saya akan merasa kenyamanan jika tidak ada keributan dan pengganggu. Keamanan. Keamanan. Apa itu? Tertib. Tidak ribut. Apa tuh? Ketertiban udah ya? Keamanan udah. Oke, good. Bagus. Tidak ada yang keluar dari kelas saat pelajaran. Tertib ya. Semua siswa mendengarkan ketua kelas dan tidak membangkang. Bentar. Itu berarti apa tuh? Patuh. Oh, bentar. Sudah masuk sih di itu ya, di tertib juga sudah masuk ya. Keamanan itu. Oke. Dan semua teman di kelas 9K baik dan sopan. Bentar. Kepatuhan. Jika tidak ada yang mengganggu saat belajar dan tidak ada yang mengejek orang lain. Kenyamanan. Kenyamanan kelas. Tidak ada yang mengejek satu sama lain. Saya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ngabang
menyambut positif dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Aspiandi, SPD Ing MPD sebagai calon guru penggerak yang sudah mengadakan diseminasi budaya positif untuk mewujudkan budaya positif pada satuan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Jadi ini merupakan paradigma baru dalam proses pendidikan di satuan pendidikan di Indonesia. Satu hal yang sangat baik untuk diterapkan di sekolah adalah melalui keyakinan kelas yang merupakan budaya positif yang harus dikembangkan. Saya berharap kepada insan pendidik, khususnya guru-guru, agar ke depan bisa untuk ikut serta menjadi calon guru penggerak. Karena calon guru penggerak merupakan calon pemimpin pendidikan di satuan masing-masing di waktu masa yang akan datang. Semoga diseminasi ini bermanfaat bagi sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Heri Rusmayanto sebagai wali kelas 9E di SLT Negeri 2 Ngabang. Dengan diseminasi atau pengimbasan, banyak hal yang baru yang saya dapatkan. Salah satunya yaitu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Pendapat saya tentang pendidikan guru penggerak, program pemerintah yang sangat-sangat bagus, di mana guru penggerak mempersiapkan diri seorang guru untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Nah, selain hal-hal tersebut, guru penggerak banyak hal yang juga didapat, terutama untuk menuntut guru biar mahir atau pandai dalam mengaplikasikan teknologi, karena ada beberapa hal di dalam guru penggerak itu menggunakan teknologi seperti Canva dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa hal yang harus kita sebagai guru tingkatkan, itu terutama istilah-istilah baru juga yang didapat dari kata keyakinan kelas yang dulu lebih ke peraturan kelas, dan juga ada beberapa hukuman dan konsekuensi. Nah, itu mungkin istilah baru yang didapat dari yang sosialisasi dari guru penggerak. Dari situ tujuan semuanya itu rasanya setiap perubahan kurikulum itu sama, lebih mengaktifkan siswanya, bukan gurunya. Gurunya hanya sebagai fasilitator. Itu adalah tujuan utama adanya perubahan-perubahan. Tetapi perubahan di sini membawa ke arah supaya lebih nyata dari kerja siswanya. Merdeka belajar lebih mengutamakan keluasan siswa menerima pelajaran yang tidak terikat dengan apa yang disebut dengan hukuman, disebut dengan konsekuensi. Mereka lebih luas memikirkan itu dan lebih ke arah pribadi mereka untuk sadar diri. Nah, saya kira itu yang jelas manfaatnya sangat banyak kalau kita bergabung menjadi anggota guru penggerak, ya, dan mendukung dari kurikulum Merdeka Belajar. Itu rasanya sangat positif. Terima kasih terhadap yang telah memberikan materi, khususnya Pak Aspiandi, untuk kami-kami yang mungkin akan tergerak ikut juga dalam gabungan guru penggerak, mendaftar, mencoba setidaknya untuk menerapkan dari apa yang menjadi metode yang terbaik supaya siswanya lebih baik, lebih pintar, lebih hebat. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya adalah Novita Kristina. Saya adalah rekan kerja Bapak Aspiandi, calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Ngabang. Setelah kegiatan diseminasi yang diberikan oleh Bapak Aspiandi kemarin, ada satu hal yang saya pelajari yang menurut saya ini sangat bagus, yaitu kita bisa merubah sebuah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, di mana kita memberikan kalimat-kalimat positif
yang menjadi sebuah disiplin yang harus diterapkan di dalam kelas kita. Semoga untuk kedepannya hal yang baik ini bisa kami terapkan di dalam kelas kami juga. Sukses untuk Pak Aspiandi.